warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Monimi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisi-kisi tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Ya. Tes wawasan kebangsaan Pancasila. Ujian CPNS CAT. Arti dan pengertian Pancasila. Arti kata ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep, atau gagasan. Logos artinya pengetahuan. Pengertian ideologi, secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Secara luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sejarah perumusan Pancasila. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Yang pertama adalah Muhyamin. Muhyamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan yang pertama peri kebangsaan, kedua peri keadilan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 mencetuskan satu persatuan, dua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota Panitia Kecil BPUPKI yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil mengusulkan sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum pengesahan UUD 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Perbandingan ideologi. Perbandingan antara ideologi komunisme, liberalisme, dan Pancasila. Komunisme, HAM diabaikan, nasionalisme ditolak, keputusan di tangan pimpinan partai, dominasi partai, tidak ada oposisi, tidak ada perbedaan pendapat, kepentingan negara. Sedangkan liberalisme, HAM dijunjung secara mutlak, nasionalisme diabaikan, keputusan melalui suara terbanyak atau voting, dominasi mayoritas, ada oposisi, ada perbedaan pendapat, kepentingan mayoritas. Sedangkan pada ideologi Pancasila, HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi, nasionalisme dijunjung tinggi, keputusan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Tidak ada dominasi, ada oposisi dengan alasan sebagai penyeimbang, ada perbedaan pendapat dan dihargai kepentingan seluruh rakyat. Sikap positif terhadap Pancasila. Berikut adalah sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, menjalankan pemerintahan secara jujur dan konsekuen. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Memanfaatkan sumber daya alam secara baik, menjalankan kegiatan perekonomian secara jujur. Yang ketiga, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan lokal. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa melihat asal-usul agama, ras, dan latar belakang kehidupannya. Bersikap adil dan tidak mengambil hak orang lain. Terima kasih.